Hai, selamat datang di channelnya Miki ya. Ini adalah tempat sharing berbagai hal dan info-info menarik, entah itu tentang kesehatan mental, gaya hidup, tips sehari-hari, dan masih banyak lagi. Nah, BTW ini, sadar nggak sih kalau kita kadang suka mengabaikan hal-hal yang sifatnya sepele, hal-hal yang mungkin kadang kita anggap nggak terlalu penting, padahal sebenarnya ternyata bisa mengganggu kesehatan tubuh dan bisa berakibat fatal. Nah, berikut ini adalah hal-hal sepele yang sering diabaikan dan ternyata dapat berakibat fatal yang dirangkum dari berbagai sumber. Simak terus sampai habis ya. Oke, berikut ini adalah hal-hal yang sering kita anggap sepele, ternyata kalau diteruskan bisa berakibat fatal. Yang pertama adalah jarang minum air putih. Jadi, walaupun kelihatannya sepele dan nggak butuh tenaga buat ngelakuinnya, masih banyak orang yang kayaknya enggan buat minum air putih. Nggak mau kan kalau misalnya kamu punya masalah sama yang namanya ginjal, tekanan darah tinggi, terkena radang sendi, dan masih banyak ancaman-ancaman yang lainnya. Terus, jangan lupa juga pas lagi minum, usahakan ketika kita lagi minum itu jangan sambil berdiri. Karena hal ini ternyata dapat menyebabkan pencernaan terganggu dan ginjal juga tidak dapat melakukan proses penyaringan dengan baik. Jadi ayo, please mulai sekarang rajin minum air putih. Dan minumnya jangan sambil berdiri. Kadang-kadang yang namanya orang gitu ya, lebih suka minum minuman yang ada rasanya, atau yang mengandung soda, atau minum minuman dingin gitu. Rasanya kayak lebih seger aja gitu di badan. Padahal air putih jauh lebih menyehatkan. Kemudian yang kedua adalah main gadget. Mungkin kalau kasusnya sekedar kayak ya pengen cari-cari info atau pengen buat ngelepasin penat, ngilangin stres segala macem, ya nggak apa-apa lah ya. Cuman kalau misalnya sudah yang kebangetan banget, ibaratnya nggak bisa lepas dari yang namanya gadget, nah ini yang perlu diwaspadai. Karena bagaimanapun juga gadget sekarang ini memang sudah menjadi kebutuhan manusia yang nggak bisa terpisahkan. Tapi ingat, kalau berlebihan, jatuhnya malah jadi nggak baik. Karena selain bisa menyebabkan seseorang menjadi antisosial, gadget juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan kayak gangguan mata sampai dengan obesitas. Apalagi nih, kalau kamu misalnya main gadgetnya pas mau tidur, lupa saking asiknya, tahu-tahu udah malam banget, tahu-tahu lupa istirahat, tahu-tahu pagi gitu ya. Kan kasihan mata kita jatuhnya malah jadinya capek. Kemudian waktu istirahat kita juga berkurang jadinya ya. Karena kalau kita bicara soal gadget sekarang ini beneran nggak bisa terpisahkan. Bahkan ada orang yang bilang lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan gadget. Astaga, segitunya ya. Oke, yang ketiga adalah duduk terlalu lama. Terutama buat kamu yang mungkin kerjanya kantoran gitu ya, kan bisa seharian mungkin duduk terus. Kalau bisa sesekali jalan atau berdiri atau jalan kemana gitu ya, buat sekedar ambil minuman atau apa gitu ya. Karena hal ini ternyata dapat menyebabkan gangguan persendian. Konon, terlalu sering duduk ini juga bisa menyebabkan wasir. Ngeri ya. Nah, masih tentang duduk, saya juga pengen ngingetin nih buat kamu yang hobi banget duduk berlama-lama di toilet. Apalagi kalau toiletnya adalah toilet duduk. Mungkin nyaman ya di toilet, tenang sambil main gadget gitu ya. Terus nggak kerasa sudah sekian menit. Padahal biasanya kalau ke toilet idealnya paling berapa menit sih gitu kan. Nah, duduk terlalu lama di toilet ini ternyata dapat meningkatkan resiko sejumlah penyakit seperti wasir dan sembelit. Selain itu, penggunaan toilet duduk ini juga meningkatkan resiko seseorang terjangkit penyakit diare, infeksi kulit, dan lain-lain. Apalagi kalau di toilet umum ya, karena kita tuh nggak pernah tahu perawatannya kayak apa, kemudian orang yang duduk sebelum kita itu dari mana, dia bersih atau enggak, sehat atau enggak, dan lain-lain gitu kan. Nah, berikutnya yang keempat adalah jarang gosok gigi. Nih, yang namanya mulut ini adalah tempat para kuman bernaung. Nah, kuman-kuman ini datang dari sisa-sisa makanan yang kita makan. Salah satu cara mengusir kuman ini adalah menggosok gigi. Jadi kalau misalnya kamu jarang gosok gigi, kuman-kuman ini bisa menggerogoti gigi dan mengakibatkan kerusakan. Nah, selain itu adalah
ya kasihan juga ya ketika kita mungkin lagi berkomunikasi dengan orang lain, kitanya jarang gosok gigi, yang ditakutkan adalah akan menimbulkan aroma-aroma yang menyeramkan. Nggak mau kan? Karena ibaratnya ketika kita ngomong sama seseorang, kemudian ketika dia lagi ngomong, ada aura-aura bau-bau menyengat, itu rasanya juga kita nggak nyaman ya. Makanya kita juga jangan sampai seperti itu. Kemudian yang kelima adalah jarang cuci tangan. Jadi yang namanya tangan itu adalah bagian tubuh yang paling banyak sekali berinteraksi dengan dunia luar. Sama kayak mulut, kuman juga ternyata suka nongkrong di tangan kita. Ya, pokoknya sering-sering yang namanya cuci tangan, entah sebelum atau sesudah menyentuh sesuatu. Karena tanpa kita sadari ketika kita memegang sesuatu atau menyentuh sesuatu, kadang-kadang kuman suka nempel di tangan kita. Terus ujung-ujungnya dengan tanpa dosa ketika mungkin ada makanan atau ada cemilan, kita main ngambil aja gitu ya tanpa cuci tangan dulu. Bahaya banget ini sungguh. Kemudian yang keenam adalah merokok. Belakangan ini ada yang baru pada setiap iklan rokok, yakni merokok membunuhmu. Kemudian ada tulisan 18+. Peringatan ini menggantikan formulasi kalimat sebelumnya ya, kalau peringatan pemerintah itu merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin, di mana perubahan ini menyusul berlakunya peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Dan parahnya adalah merokok ini bukan hanya berbahaya bagi perokok itu sendiri, tapi juga perokok pasif, orang-orang yang ada di sekitar orang-orang yang lagi ngerokok, ini juga bisa kena imbasnya. Jadi kalau misalnya kamu bukan tipikal orang yang ngerokok, tahu-tahu ada yang ngerokok, nggak ada salahnya buat jauh-jauh lah ya, atau permisi dulu gitu kan. Cuman ya kadang-kadang nggak enak aja ketika kita lagi ngobrol sama temen nih, temen yang ngerokok terus kita jaga jarak gitu ya, rasanya juga gimana gitu kan. Kalau saya sih kadang-kadang memang terang-terangan, kalau misalnya dia lagi ngerokok, mau nggak mau saya memang duduknya agak jauhan. Terus kalau misalnya rokoknya udah habis, baru kita deketan lagi buat ngobrolnya gitu ya. Selanjutnya adalah menekuk kaki setelah olahraga. Jadi buat kamu yang suka olahraga nih, hati-hati. Hindari menekuk kaki setelah berolahraga ya. Emang sih rasanya kayak rileks banget kalau kita menekuk kaki, tapi ternyata ini sangat beresiko. Karena urat di betis kita itu bisa ketarik dan bisa mengakibatkan kaki kita kram. Nah, daripada menekuk kaki, mendingan selonjoran aja biar lebih aman. Jadi sekali lagi, kalau habis olahraga, nggak usah nekuk kaki, usahakan malah selonjor. Ini adalah posisi paling aman ya. Berikutnya adalah nahan kencing. Pernah nggak pas kamu lagi di jalan misalnya nih, kena macet, terus pengen banget pipis? Nah, kalau misalnya naik motor mungkin kita bisa mengakalinya dengan cari pom bensin atau cari tempat yang sepi gitu ya. Kalau kepaksa gitu kan. Tapi misalnya lagi di kendaraan umum, pasti juga bikin keringat dingin ya. Karena mau nggak mau memang kita ya harus menahan sampai benar-benar ketemu toilet umum. Jangan anggap remeh. Menahan pipis terlalu lama ini ternyata bisa membuat ginjal kita infeksi, kemudian menyebabkan gagal ginjal, batu ginjal, infeksi kandung kemih, kemudian infeksi saluran kemih, dan bisa mengganggu proses pencernaan. Serem kan? Jadi usahain nih kalau misalnya kamu kalau lagi di jalan, kadang-kadang memang suka kepengen pipis segala macam, pengen, nggak ada salahnya kalau misalnya memang mau perjalanan agak panjang, agak lama, sebelum berangkat usahain buat pipis dulu. Oke, nah yang ke-9 adalah begadang. Begadang ini memang sadar nggak sadar mengganggu banyak sekali kesehatan kita, mulai dari hati sampai dengan jantung. Jadi kalau misalnya memang dirasa nggak penting-penting amat, mending nggak usah begadang. Karena terlalu sering begadang atau melek di malam hari terbukti tidak baik bagi kesehatan. Bahkan sebuah penelitian menyebutkan begadang bisa memicu sakit kepala, sakit perut, sakit punggung, pusing, dan kelebihan berat badan atau obesitas. Selain itu, dampak jangka panjangnya adalah bisa meningkatkan resiko tekanan darah, meningkatkan resiko serangan jantung, diabetes, dan juga depresi. Pokoknya begadang itu lebih banyak dampak negatifnya daripada dampak positifnya. Kalau misalnya sesekali karena memang keperluan lembur segala macam, it's okay. Tapi kalau misalnya terlalu sering, mendingan kurang-kurangin ya. Nah, yang terakhir adalah tidur dengan lampu menyala.
Tidur ini merupakan waktu yang paling dinanti oleh setiap orang. Pasalnya, setelah seharian beraktivitas, kita memang butuh banget yang namanya istirahat yang cukup, biar nanti pas kita bangun, itu rasanya bisa fit, bisa fresh gitu ya. Dan bagi sebagian orang, sering banget menyukai yang namanya tidur dalam keadaan lampu menyala. Padahal, tidur dengan keadaan lampu menyala sangat berbahaya buat kesehatan. Tidur dengan lampu menyala ini ternyata dapat menyebabkan resiko kanker yang semakin besar. Dan selain resiko kanker, tidur dengan lampu menyala ini ternyata juga dapat menyebabkan obesitas. Nah, kalau saya sendiri lebih suka tidur dalam kondisi lampu mati, karena gimana ya, kayak istirahat jadi tenang aja gitu kan. Selain itu yang pasti sih hemat listrik, ya nggak sih? Oke, itu tadi adalah hal-hal sepele yang sering kita abaikan yang ternyata dapat berakibat fatal yang dirangkum dari berbagai sumber. Nah, buat kamu yang mau nambahin, yang mau koreksi, atau yang mau cerita-cerita, sharing segala macam, silakan aja kamu bisa tulis di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye!